Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Pembalap MotoGP Alex Rins mengikuti balapan salju di pegunungan dan cuaca dingin menggunakan kendaraan roda 4 berupa mobil bagi salju yang terbuka tanpa windshield. Lokasi sirkuit yang terletak di pegunungan dan juga kondisi musim dingin membuatnya berlapis salju dan juga suhu dingin. Selain itu, lokasi sirkuit Pasticasa Andorra yang notabene tidak jauh dari kediaman Alex Rins yang juga tinggal di Andorra. Alasan ia mengikuti balapan salju karena termakan ucapan orang-orang di sekitarnya. Hal itu ia ungkapkan sendiri lewat unggahan video di Twitter akun pribadinya. Pasti menyenangkan sekali katanya, tulis Alex Rins. Direktur KTM Pit Beirer mengaku menaruh rasa percaya yang besar pada Danilo Petrucci, sampai-sampai berjanji membuat rider Italia itu merasa nyaman bekerja dengan Testri KTM Factory Racing di MotoGP 2021. Beirer mengaku sangat bersemangat bekerja dengan Petrucci, yang ia yakini mempunyai talenta dan kecepatan yang mumpuni. Saya sudah kenal Danilo sedikit, ia bahkan membutuhkan lingkungan dan kekeluargaan, dan itu hal yang jelas bisa kami tawarkan padanya, ucap Pit Beirer. Petrucci beserta para rider KTM lainnya juga akan dikirim ke Athletic Performance Center milik Red Bull di Thalgau, Austria. Di sana, ia dan para rider KTM di Moto2 dan Moto3 akan menjalani latihan fisik dan mental, yakni program tahunan KTM dan Red Bull pada musim dingin. Seperti para rider KTM lainnya, ia akan datang ke Athletic Performance Center milik Red Bull bulan ini. Red Bull akan membantu mereka semua untuk bersiap jauh lebih profesional, ucap Pit Beirer. Tim pabrikan Ducati rencananya akan menjadi yang pertama yang akan merilis livery dan juga susunan pembalap mereka. Hanya saja acara peluncuran tim tak akan seperti dulu lagi, dikarenakan situasi dunia saat ini masih dilanda pandemi. Acara hanya dilangsungkan dengan konsep online, yang direncanakan pada Selasa 9 Februari mendatang. Sebagaimana pabrikan lainnya, Ducati tetap menggunakan mesin GP20 di tahun 2021 ini, karena aturan pembukaan mesin berlaku untuk 2 musim, guna memangkas anggaran akibat corona. Marc Marquez kembali menyinggung keputusan Andrea Dovizioso yang memutuskan untuk vakum selama 1 musim dari kelas utama MotoGP. Ia menilai langkah itu hanya akan membuat Dovizioso sulit untuk kembali ke kelas utama. Keputusan Dovi untuk vakum sangat mengejutkan karena takkan mudah kembali ke MotoGP usai setahun memilih untuk vakum. Itu akan sulit terjadi apalagi tanpa menjadi test rider, karena Anda akan kehilangan perasaan di atas motor untuk waktu yang sangat lama, ucap Marc Marquez. Marc Marquez merasa apalagi kini rider pendatang baru sangatlah berpotensi dan kemungkinan Dovi bisa tersingkir dari dunia balap. Selain itu, generasi baru sedang berdatangan dari Moto2. Pembalap yang ada di 10 besar MotoGP tahun ini nyaris semuanya datang dari generasi baru.
Saya sendiri sempat berpikir bahwa saya yang terhebat, tapi nyatanya kehidupan terus berlanjut, ucap Marc Marquez. Let's sing a song full of hope, full of pain. Tes pramusim MotoGP 2021 di sirkuit Sepang Malaysia pada Februari mendatang resmi dibatalkan. Agenda tes pramusim MotoGP 2021 pertama sejatinya digelar di sirkuit Sepang dengan sesi shakedown tes pada 14-16 Februari dan sesi tes resmi pada 19-21 Februari. Namun begitu, meningkatnya kasus COVID-19 di Malaysia yang disusul dengan pembatasan wilayah menyebabkan tes pramusim MotoGP 2021 terpaksa ditunda. Tim IRTA dan Dorna Sport dengan menyesal mengumumkan pembatalan tes shakedown dan tes pramusim di Sepang. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung dan pembatasan wilayah serta komplikasi yang diakibatkannya telah mengharuskan pembatalan kedua acara tersebut. Demikian pernyataan resmi MotoGP yang dilansir dari laman resmi mereka. Setelah Sepang resmi dibatalkan, tentunya banyak tim dan pembalap kecewa, terutama para rookie, karena mereka seharusnya mendapatkan waktu uji coba dan latihan sebanyak mungkin. Namun kini harus berkurang. Tetapi kondisi ini malah menguntungkan untuk rider Repsol Honda, yakni Marc Marquez. Dikarenakan semakin banyak hari yang dihapus dari jadwal tes akan semakin membuat lawan-lawan Marquez merugi, dan ia akan tetap untung. Marquez sendiri sampai sekarang masih dalam proses pemulihan yang sangat panjang. Setelah operasi ketiga pada awal Desember tahun lalu, Marquez paling cepat pulih dalam waktu 6 bulan. Manajer tim Pramac Ducati Francisco Guidotti menilai langkah timnya menggait Johann Zarco menjadi pembalap mereka di MotoGP musim 2021 memang sangat tepat. Pasalnya, Guidotti percaya Zarco kini lebih dewasa. Ia berjuang masuk tim pabrikan, tetapi menerima kekalahan dengan sikap dewasa. Tekanan menjadi motivasi jika Anda punya kedewasaan seperti ini, ucap Guidotti. Bahkan Guidotti menilai bahwa saat ini memang momen paling tepat bagi tim Pramac Ducati merekrut Zarco, lantaran dinilai sudah menunjukkan banyak perubahan positif pada dirinya. Menurut saya, kami menggait Zarco pada momen ideal. Tadinya ia pembalap yang tak tahu soal jati dirinya, ucap Guidotti. Maverick Vinales menanti perubahan yang akan terjadi di tim Monster Energy Yamaha setelah ditinggal Valentino Rossi pada MotoGP 2021. Maverick Vinales menilai keluarnya Valentino Rossi akan membawa dampak positif bagi tim Monster Energy Yamaha dan juga dirinya. Akan sangat berbeda, kita lihat nanti apakah perubahannya positif atau negatif. Dari apa yang saya rasakan itu akan membawa pengaruh positif, karena pada akhirnya pengembangan motornya telah berubah, ucap Vinales. Selain itu, dari hengkangnya Rossi, ia berharap bisa memiliki andil yang lebih besar dalam pengembangan motor Yamaha. Kami akan mencoba meningkatkan motornya bersama Fabio Quartararo dalam arti bekerja sama dengan sedikit lebih baik untuk menemukan kunci tersebut. Valentino juga berkontribusi dalam perannya sangat penting bagi Yamaha. Bagaimanapun ia akan berada di garasi sebelah, masih menjadi pembalap tim pabrikan. Ia akan terus berada di sana, ucap Vinales. Dengan pindahnya Brivio ke tim balap Formula One sebagai CEO tim Renault, membuat Suzuki kebingungan mencari penggantinya.
Dikutip dari media motorsporttotal.com, Suzuki menegaskan bahwa kebutuhan manajer tim akan ditangani secara internal dahulu. Tidak ada agenda dalam jangka pendek dan menengah sebagai pengganti Brivio untuk sementara. Suzuki melakukan kerjasama antara Shinichi Sahara dan Direktur Teknik yakni Ken Kawauchi. Sedangkan rumor bahwa Livio Suppo atau Pablo Nieto yang menjadi kandidat pengganti Brivio, Suzuki masih belum mau menanggapinya. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania!